saudaraku, dibantai Timor Leste, timnas Indonesia langsung memanggil 3 pemain naturalisasi top Eropa. Timnas Indonesia ketar-ketir menjelang laga menghadapi kandidat juara SEA Games 2023 Timor Leste. PSSI konfirmasi gerak cepat naturalisasi penjaga gawang top dunia Cyrus Margono. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Sapri menyindir Vietnam dan juga Malaysia soal Elkan Bagot. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Menjelang laga berat menghadapi Timor Leste, Indonesia langsung mendatangkan 3 pemain naturalisasi kelas dunia. Ya, ketiga pemain itu adalah Sain Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner yang sudah rampung proses naturalisasinya. Ketiga pemain naturalisasi itu pun siap memperkuat timnas Indonesia pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja dan akan segera berangkat ke Kamboja. Ya, proses naturalisasi sesuai komitmen kita satu demi satu sudah terselesaikan. Kemarin kita sudah lakukan kepada bek Sain Patinama yang berposisi sebagai bek kiri. Kemudian Ivar Jenner yang berposisi sebagai pemain tengah dan Rafael Struijk yang berposisi sebagai striker yang sangat tajam. Dan alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, jadi tinggal berangkat ke Kamboja saja, ujar Erick Thohir. Komposisi pemain naturalisasi itu akan memperkuat tim asuhan Indra Sapri yang akan tampil di SEA Games 2023 di Kamboja hari ini. Komposisi pemain naturalisasi itu akan memperkuat tim asuhan Indra Sapri yang akan tampil pada SEA Games Kamboja. Menurut Erick Thohir akan ada ajang FIFA Matchday, Asian Games, SEA Games 2023, kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFC yang akan menjadi ajang pembuktian timnas Garuda. Ya, semua pemain terbaik kata Erick Thohir terbuka untuk memperkuat timnas ini termasuk ketiga pemain naturalisasi tersebut. Semua terbuka bermain di SEA Games, Asian Games dan Piala Asia. Sesuai diskusi saya dan juga Indra Sapri waktu itu bahwa nanti ada SEA Games dan FIFA Matchday di bulan Juni, kemudian di bulan Oktober dan November itu ada kualifikasi Piala Dunia 2026 kata Erick Thohir. Pria yang juga Menteri BUMN itu memastikan komitmen PSSI untuk membentuk timnas yang tangguh dengan komposisi pemain muda terbaik. Ya, salah satu diskusi saya dengan Indra Sapri adalah kita mulai akan membentuk tim jangka panjang yaitu tim usia muda dan juga pemain yang bisa memperkuat timnas. Siapapun yang terbaik sesuai kualifikasi kita akan coba dorong agar kita punya timnas yang konsisten, kata Erick Thohir menegaskan. Timnas Indonesia ketar-ketir jelang menghadapi laga melawan kandidat juara SEA Games Kamboja, Timor Leste. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas U22 untuk tidak meremehkan Timor Leste saat bertemu dengan laga ketiga grup A SEA Games 2023 di Stadion Olimpik. Erick tidak memungkiri kepercayaan diri para pemain timnas U22 terus meningkat di 2 laga awal SEA Games 2023 berkat kemenangan atas Filipina dan Myanmar. Namun Erick meminta Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk tidak meremehkan Timor Leste. Ya, alhamdulillah di 2 game ini saya lihat kepercayaan diri anak-anak sudah sangat baik. Mereka punya kemauan ketika di jarak tertentu menendang bola dan itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan saya juga melihat optimisme karena habis ini lawan Timor Leste, tim yang sangat kuat dan kandidat juara SEA Games 2023 Kamboja. Setelahnya lawan tuan rumah Kamboja. Ya, tidak boleh anggap remeh, bola itu bulat, bukan I love you. Kalau I love you itu adalah hati. Timor Leste kemarin bisa kalahkan Filipina, kita harus tetap waspada, kata Erick Thohir. Timor Leste tidak bisa diremehkan, tim asuhan Park Sun-tae itu secara mengejutkan mampu mengalahkan Filipina 3-0. Skor yang sama ketika Indonesia juga menaklukkan Filipina. Erick Thohir juga melarang para pemain timnas U22 Indonesia untuk memakan telur ceplok untuk besar kepala meski masih sempurna di 2 level awal. Mencetak 8 gol dan belum kebobolan sama sekali. PSSI gerak cepat lakukan naturalisasi untuk penjaga gawang top Eropa Cyrus Margono.
Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut angkat bicara soal pemain berdarah Indonesia Chairus Margono yang dikabarkan tengah mengurus persyaratan menjadi warga negara Indonesia. Dia mengatakan belum bisa berbicara panjang soal kabar itu karena harus berdiskusi mendalam lebih dahulu secara internal. Ya, kabar Chairus Margono mengurus persyaratan menjadi WNI diungkap mantan orang kepercayaan PSSI dalam mengurus proses naturalisasi pemain Hamdan Hamidan. Dia mengeluarkan pernyataan mengejutkan bahwa sedang membantu kiper Panathinaikos B yang memiliki darah Indonesia itu untuk mendapat kembali status warga negara Indonesia. Chairus sendiri diketahui memiliki darah Indonesia dan Iran. Meski begitu, Chairus Margono besar di Amerika Serikat. Chairus Margono pun sejatinya memiliki kewarganegaraan Indonesia sampai 21 tahun, namun akhirnya status WNI itu hilang karena belum memutuskan akan mengambil paspor Indonesia atau Amerika Serikat di usia 21 tahun. Jika mendapat status WNI kembali, Chairus Margono tentunya saja berpeluang membela timnas Indonesia. Apalagi dia punya bakat yang ciamik dalam karirnya. Kiper bertinggi badan hampir 2 meter itu turun 4 kali di laga Super League Liga Yunani 2022-2023 dengan catatan 3 kali clean sheet. Mendapat kabar ini, Erick Thohir langsung tak bisa berbicara banyak. Dia menegaskan bahwa fokusnya kini tertuju kepada pemain keturunan lainnya yang sedang menjalani proses naturalisasi, yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Erick memastikan bahwa proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk segera beres. Dengan begitu, mereka akan menyusul langkah satu pemain lain yang baru dinaturalisasi, yakni Sain Patinama. Ya, saya nggak bisa berdiskusi lebih panjang, saya masih pusing. Sebelumnya ada diskusi terlebih dahulu dalam internal, ujar Erick Thohir. Untuk sementara kita selesaikan, untuk 3 ini dulu, yang lainnya nanti saja kita bicarakan lagi. Ini tetap jadi hal-hal yang kita proses juga, pungkasnya. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Sapri menyindir Vietnam dan Malaysia soal Elkan Bagot. Ya, sindiran itu diungkap Indra saat mendapat pertanyaan dari wartawan Kamboja usai Indonesia mengalahkan Myanmar pada laga kedua grup A SEA Games 2023. Kapan Elkan Bagot bergabung? Tanya seorang wartawan Kamboja kepada Indra Sapri. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu pun menjawab dengan singkat. Sebuah jawaban yang juga menyindir Vietnam dan Malaysia. Elkan tidak akan bergabung, jangan cemas Vietnam dan Malaysia, santai, ucap Indra Sapri. Elkan Bagot merupakan salah satu pemain yang masuk daftar panggil Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Namun bek berdarah Indonesia Inggris itu tidak mendapat izin dari klubnya Cheltenham Town di Inggris. Bagot merupakan satu-satunya pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri yang tidak mendapat izin bermain di SEA Games 2023. Sementara Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand diizinkan memperkuat Garuda Muda. Timnas Indonesia U22 untuk sementara berada di puncak klasemen grup A dengan torehan 6 poin, unggul 2 poin atas tuan rumah Kamboja. Di 2 laga awal Indonesia sukses mengalahkan Filipina 3-0 dan mencukur Filipina 5-0. Ya, ini pertandingan kedua kita. Sesuai rencana kita, pertandingan di grup akan ada rotasi-rotasi pemain dan bukan dalam jangka recovery. Kata recovery kita cukup panjang, tapi adalah dalam jangka mencari the dream team untuk nanti insya Allah tampil di semifinal dan final dan juara, ucap Indra Sapri. Timnas Indonesia U22 selanjutnya akan menghadapi Timor Leste, tim yang sangat berat, kandidat juara SEA Games 2023 Kamboja di Stadion Olimpik Phnom Penh, Kamboja. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis pendapat kalian sesuka hati kalian, sepedas-pedasnya di kolom komentar.